Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Di antara pegawai-pegawai di Indonesia, salah satunya yang bergaji tinggi adalah pegawai bea cukai. Namun, kinerjanya selalu menjadi pertanyaan publik. Bukan hanya pertanyaan dari turis warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ketika pulang, kemudian para PMI, pekerja migran Indonesia, para TKW, TKI yang ada di luar negeri, semua mengeluh. Bahkan bukan hanya itu. Ini ada satu kisah seseorang yang merasa pelayanannya tidak sesuai yang dilakukan oleh oknum-oknum bea cukai. Mengapa masih terjadi demikian? Gaji yang begitu tinggi berbanding terbalik dengan sikap-sikap mereka yang hegemoni, yang kita cerita tentang mereka-mereka yang sudah diproses oleh KPK, ya begitu banyak. Ada kepala bea cukai Makassar, ada kepala bea cukai Kanwil Yogyakarta kalau tidak salah. Ada juga yang di Jakarta itu Alun, ya, pejabat bea cukai yang dipenjara sekarang ini. Oke lah, gini aja, mari kita simak pernyataan berikut ini. Simak baik-baik. Langsung. Sama seperti Anda, saya juga punya pengalaman beberapa kali ketika kembali dari luar negeri, selalu jantung saya berdebar-debar. Bukannya apa-apa, bukan menghadapi petugas imigrasi. Toh ini adalah bangsa saya sendiri, negara saya sendiri. Jadi petugas imigrasi tidak bisa menolak saya untuk pulang. Tetapi rasa berdebar-debar semakin terasa, terutama ketika harus berhadapan dengan petugas bea cukai. Saya khawatir barang saya diacak-acak, diperiksa oleh orang-orang, dan kemudian dikenakan sanksi yang melebihi daripada yang saya pikir secara logik bisa saya bawa. Dan saya bukanlah seorang pembelanja, saya tidak menggunakan barang-barang mewah, saya terbiasa dengan menggunakan produk dalam negeri. Tetapi kadang-kadang tas kita diacak-acak dan ditanya yang tidak perlu. Nah, salah satu pengalaman saya ketika di masa pandemi, saya terpaksa harus mendatangkan obat saya dari luar negeri. Karena di dalam negeri tidak tersedia, dokternya tidak praktek, kemudian ternyata pesawat juga tidak banyak datang. Jadi saya kontak dokter saya di luar negeri dan akhirnya barang dikirim ke Indonesia dan saya membayar obat sangat mahal, tapi ya demi kesehatan kita harus bayar, nilainya sekitar 11 juta rupiah. Saya baca di situ dikenakan pajak masuk atau bea cukai, itu nilainya 7,5%. Ya oke lah, 7,5%, 800 ribu rupiah. Ternyata ada lagi namanya PPN, yaitu 10%. Tapi kok kenapa jumlah yang saya bayar besar sekali? Saya tidak tahu, tapi Anda bisa lihat tagihan saya dari FedEx seperti ini. Kenapa saya gunakan FedEx? Ya karena pada saat itu airlines tidak beroperasi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga tidak mempunyai jaringan. Tapi saya membayar lebih dari yang seharusnya. Sudah lebih dari yang seharusnya, saya pikir saya mendapatkan servis yang baik. Tapi ternyata obat-obatan saya habis dipenyet-penyet, kemasannya Anda bisa lihat di sini tampilannya, dan saya merasa ini tidak higienis, kotor, dan akhirnya saya mengikuti langkah yang pernah disarankan Hotman Paris, yaitu dicuci kemasannya pakai deterjen begitu. Saya kemudian komplain pada kawan saya di bea cukai dan saya sampaikan, setahun yang lalu nggak begini loh, ini seperti ini obat-obatannya. Anda bisa lihat obat-obatan saya pernah saya juga kirim karena masih pandemi juga, itu keadaannya baik. Tapi kenapa makin kesini makin repot? Akhirnya saya menyadari ketika saya membuka websitenya bea cukai, video-video edukasi, dan saya lihat videonya di situ. Alamak, ini perlu banyak diedukasi dan perlu diperbaiki. Menurut saya juga harus digunakan sains dalam pemeriksaan. Saya melihat orang-orangnya tidak menggunakan sarung tangan. Barang orang itu tidak bisa dipegang dengan tangan kosong. Sebaiknya harus pakai sarung tangan. Kalau Anda tidak bisa bekerja dengan sarung tangan yang tebal, bisa digunakan sarung tangan yang tipis. Kemudian juga pakai masker, pakai celemek di sana. Kok ini tidak? Kemudian tidak dipakai sains. Karena apa? Karena semuanya dibuka dan saya baca ketentuannya di situ. Semua harus dibuka.
Kenapa tidak diambil random sample, kemudian dilihat siapa pengirimnya untuk ketentuan apa? Tentu saja kalau orang bisa memeriksa, kan bisa punya data. Apalagi sekarang kita hidup dengan era big data. Bisa dilihat siapa yang biasa mengirim, kalau obat apakah dia memang pencandu narkoba atau tidak. Datanya bisa dibuka, tapi ini tidak digunakan. Perusahaan-perusahaan besar saja kalau melakukan ekspor impor itu ada jalur hijau, jalur merah. Sehingga kemudian bisa dipisahkan, bisa mempercepat sebuah proses. Saya melihat proses saintifik ini masih harus dilakukan di bea cukai. Saya tidak ingin bercerita panjang lebar, tetapi saya ingin memberikan saran-saran agar bea cukai kita juga menjadi lebih profesional. Sama juga dengan teman-teman saya di kantor pajak. Saya tahu di antara Anda masih banyak orang-orang baik. Dan saya ingin membayar pajak. Jangan sampai Anda kenakan saya denda. Karena pajak dan denda adalah dua hal yang berbeda. Dan petugas harus tahu itu bedanya. Pajak itu adalah biaya yang kita bayar karena sesuatu kita lakukan dengan benar. Makanya sekarang disebut self-assessment. Kita menilai dan kita merasa benar kita bayar. Tetapi karena petugas tidak percaya, maka seakan-akan kita bukan membayar pajak tetapi menjadi denda. Denda itu adalah pajak yang dikenakan pada orang yang melakukan sesuatu dengan tidak benar. Jadi misalnya saja Anda tidak pakai helm, itu kan tidak benar ya, kena denda. Anda bentak petugas, Anda ngomong-ngomong yang kasar seperti yang belakangan ini kita lihat di Bali. Itu adalah denda, wajib Anda kenakan lebih besar dari pajak. Nah, jangan lupa bahwa sekarang negara membangun bukan hanya kesejahteraan. Kita membangun infrastruktur untuk apa? Untuk membuat rakyat itu bahagia. Ya, itulah ya. Bea cukai. Kerjanya mudah, ringan, tidak berat-berat amat. Semua didukung oleh teknologi, bergaji tinggi. Tugasnya juga cuman mungutin pajak ya. Jadi tidak terlalu berat-berat amat. Namun di sisi lain justru ada tindakan-tindakan yang menurut saya tidak terpuji. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Gaji mungkin paling tinggi di antara pegawai-pegawai negeri. Kerjaan juga nggak berat ya, nggak berat. Cuman duduk di kursi, mengamati dengan berbagai teknologi. Gajinya juga sesuai. Kenapa masih tidak dipercaya oleh masyarakat? Ini menimbulkan pertanyaan. Ada turis ya kan, ada yang lebih dominan adalah barang-barang milik PMI, barang-barang milik TKI, TKW yang ada di luar negeri yang kirimannya untuk keluarganya di Indonesia. Masih juga tidak tahu dalihnya, saya bingung ya. Padahal cuma barang milik TKI yang tentu saja barangnya juga barang-barang bekas ya kan. Walaupun tuh ada baru juga nggak seberapa, namun juga masih dicurigai. Ya mudah-mudahan ini didengarkan oleh mereka-mereka para pegawai bea cukai ya. Dan mungkin kalau tidak senang dengan pernyataan saya juga bisa menemui saya. Mungkin mencaci maki saya, tapi saya akan selalu berbicara fakta. Oke, demikian dulu. Terima kasih.